Ada 5 soal, tapi beranak. Nah, mungkin nanti eh, saya ngerjain nomor 1 sama nomor 2A. Nah, nanti sisanya dari 2B sampai D itu kerjain sama anak-anak kelas A, anak-anak, teman-teman kelas A, kelas E sampai, kelas nomor 2E sampai 2G, kelas B, teman-teman kelas B, nomor 3 kelas C, nomor 4 kelas D, dan nomor 5 kelas E. Nah, jadi saya bakal ngebahas nomor 1 sama nomor 2A aja. Kayak gitu. Eh, tapi sebelum ngebahas soal, kita review dulu materi yang kita pelajarin selama setengah semester ini. Oke. Ya. Nah, jadi selama setengah semester ini kita udah belajar tentang koordinat, belajar tentang garis, terus irisan kerucut diantaranya itu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Jadi segitu tuh apa materinya kurang lebih. Nah, dari koordinat nih, dari koordinat dulu. Koordinat itu kan ada dua, ada kartesius sama polar. Koordinat kartesius sama koordinat polar. Kalau kartesius itu, nah ini fokusnya sama sumbu x sama sumbu y, sumbu x sama sumbu y. Jadi kalau ada di sini, nah ini ya, misalkan dua, di sini tiga, berarti dua ke kanan dan tiga ke atas gitu. Dua ke kanan dan tiga ke atas. Jadi fokusnya ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, terus kalau polar, polar atau kutub gitu ya, sama aja. Itu bukan sumbu X, sumbu Y, tapi jari-jari dan sudut gitu. Jadi mainnya ini jari-jari, misalkan ini jari-jarinya satu, ini jari-jarinya dua, ini tiga. Nah, ini sudut, misalkan ini ada titik A, sini ada titik A. Ih, kok gini? Nah, ini ada titik A. Nah, ini berarti ini jari-jarinya ada di dua dan apa? Berputar di sudut sekian gitu. Ini teta, sudut teta. Nah, A-nya di sini. Jadi mainnya bukan sumbu X sumbu Y tapi jari-jari dan sudut gitu. R, teta. Kalau di Cartesius itu X, Y. Jadi polar atau kutub gitu. Eh, Fokusnya ke jari-jari sama sudut. Nah, ini bisa kita konversi baik dari Cartesius ke polar atau polar ke Cartesius. Kalau dari Cartesius ke polar, itu kan X1, Y1 ya, si titiknya. Nah, kalau kita konversi ke polar jadi R, theta, cara mencarinya R kita bisa kuadratkan dulu X1 sama Y1-nya. Tidak dapat tuh R2, berarti R-nya akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, nanti R-nya. Terus theta, nah kita pakai tangan, tangan yaitu tangan itu Y1 dibagi X1, tangan theta. Nah, untuk mencari sudutnya berarti kita apa, arctan gitu ya, atau tan -1 dari nilai Y1 per X1. Nanti itu didapat tuh nilai sudutnya berapa. Nah, sekarang kalau polar ke kartesius berarti R theta ke X1, Y1. Nah, untuk mendapatkan X1 kita bisa mengkalikan R dengan cos theta. Kalau untuk dapat Y1 kita bisa mengkalikan R dengan sin theta.
Jadi X itu melekat sama cos lah ya. Kalau Y melekat sama sin. Kayak gitu, kartesis sama polar. Nah, ini mungkin cukup penting ya, pergeseran koordinat. Nah, misalkan kita punya koordinat awal, di sini itu 0,0, di sini ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan kita, nah ini ada titik, titik A. Nah, terus ini titik B. Berarti ini kan titiknya A, B ya, A, B, A, B. Nah, kita bikin sumbu baru dari pusatnya itu A, B. Jadi A, B sebagai 0,0 dari sumbu baru. Kita sebut ini sebagai X aksen sama Y aksen. Eh, kok gini? Nah, bentar. Nah, Y aksen. Pusatnya di A, B di sumbu lama. Nah, kalau kita definisikan titik yang lain, misalkan ini X, Y di sumbu yang lama, X, ini Y. Nah, kita ini dari sini ke sini panjangnya berapa? Dari titik pangkal ke titik A, panjangnya berapa? Oh, panjangnya A ya. Nah, kalau dari titik pangkal ke X, panjangnya berapa? Titik pangkal ke X. Halo, halo, halo. X bukan bang. X bukan bang. Nah, X ya. Nah, berarti kalau dari sini ke sini, berarti panjangnya berapa? Dari A ke X. X kurang A, Kang. Nah, itu ya, X kurang A. X kurang, kok cuma? X kurang A. X kurang A. Sekarang yang di sumbu Y. Panjang dari sini ke sini kan B. Dari sini ke sini, Y. Berarti dari B ke Y itu, B ke Y sama dengan Y kurang B. Ya kan? Y kurang B. Nah, berarti titik baru, misalkan titik P, itu kita sandarkan ke sumbu baru, yaitu A, B ini ya, sumbu A, B. Berarti ada di titik dari sini ke sini, sama dari sini ke sini, ya kan? Ya kan? Nah, dari sini ke sini. Dari A ke X, dari A ke X sama dari B ke Y. Dari A ke X itu kan sama dengan X min A. Dari B ke Y itu sama dengan Y min B. Berarti titik P yang baru di sini itu koordinatnya X min A, Y min B. Jadi kalau digeser gitu ya, sepanjang A dan sepanjang B itu tinggal dikurangin aja X-nya sama A dan Y-nya sama B gitu. X min A dan Y min B. Jadi bukan plus gitu ya. Kalau plus berarti digeser sepanjang negatif gitu. Jadi misalkan digeser ke min A, min B. Nah itu baru
koordinat barunya X plus A sama Y plus B. Kayak gitu. Nah, ini berlaku di semua persamaan, teman-teman. Nah, baik itu di lingkaran, parabola, elips, sampai hiperbola. Jadi, kalau pusatnya 0,0, ini 0,0, ini normal ya, normal. Normal, parabolanya normal, elipsnya normal, hiperbolanya juga normal. Nah, kalau pusatnya di A, B atau P, Q, itu ya kita tinggal kurangin aja. X sama A, X kurangi A gitu ya. Terus Y kurangi B, atau X kurangi P, X kurangi P, sama Y kurangi Q, kayak gitu. Disesuaikan aja gitu. Yang dikurangin X-nya. Yang dikurangin itu si X-nya, bukan eh, huruf-huruf, bukan variabel-variabel yang lain. X sama Y-nya aja yang dikurangi. Yang kalau digeser. Jadi berlaku ke semua persamaan. Nah, itu pergeseran koordinat. Sekarang persamaan garis. Persamaan garis itu setidaknya ada 4 jenis persamaan garis ya. Ada yang sejajar sama sumbu koordinat, itu X sama dengan A berarti vertikal ya, ya vertikal. Sejajar dengan sumbu Y berarti ya. Terus Y sama dengan B itu berarti horizontal. Sejajar dengan sumbu X. Nah, terus melalui jenis yang kedua, itu melalui titik pangkal 0,0. Persamaan garisnya itu Y sama dengan MX. Jadi kalau ada gini, sumbu koordinat kayak gini, si garisnya tuh melalui titik pangkal 0,0 kayak gitu. Nah, kayak gitulah ya. Terus jenis yang ketiga itu melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, ini rumusnya. Terus yang keempat melalui satu titik dengan diketahui gradiennya. Satu titiknya X1, Y1. Nah, ini kayak gitu. Nah, terus untuk bentuk umum persamaan garis itu AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau bentuk-bentuk selain ini itu masih bentuk standar lah ya, bentuk standar atau yang mudah kita baca. Nah, untuk di perumum jadi harus ada si sama dengan nolnya. Kita perumum dengan sama dengan 0. Bentuk umumnya AX tambah BY ditambah C. Itu persamaan garis. Nah, sekarang persamaan normal garis. Persamaan normal garis itu persamaan garis yang ditinjau dari jarak terhadap titik asalnya. Jadi misalkan ada ini ya, ada garis kayak gini. Persamaan umumnya AX tambah BY tambah C kan sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ubah ke persamaan normal, kita bisa ubah ke persamaan normal yaitu dengan ditinjau dari jarak si garis ini terhadap titik pangkal. Nah, jadi ada ditinjau si jaraknya. Kayak gitu. Persamaan normalnya gimana? Nah, ini persamaan normalnya. X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N. Di mana N itu adalah jarak jarak garis. Jarak garis ke titik pangkal. Titik pangkal. Itu N. Nah, kan agak pusing ya. Tiba-tiba ada cos sama sin. Tapi di sini X itu melekat sama cos, Y itu melekat sama sin. Bisa kita tinjau persamaan ini bisa kita tinjau dari persamaan umum, yaitu dengan mengkalikan persamaan umum dengan K, di mana K-nya adalah, nah ini plus minus 1 per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kenapa plus minus? Karena eh, coba teman-teman lihat di sini, ini kan ada X di sini sama di sini.
kan ada X, ini ada X, berarti cos alfa itu sama dengan KA, sin alfa sama dengan KB, ini KA. Terus eh, negatif N sama dengan KC. Nah, berarti di sini kita harus melihat gitu ya, menentukan berapa K, berapa nilai K, sehingga KC itu bernilai negatif, sehingga KC bernilai negatif, bernilai negatif. Nanti adalah di soal yang udah dikirim, itu bakal kelihatan tuh gimana penggunaan si K-nya. K-nya apakah negatif atau positif. Itu persamaan normal garis, teman-teman. Nah, sudut yang dibentuk dari dua garis. Misalkan ada garis ini ya, yang hijau sama yang biru. Coba kita bisa ganti warna gitu ya. Udah deh, warna merah aja. Di sini sudutnya sudut apa ya? Sudut alfa. Di sini beta. Nah, di sini gamma. Gamma. Ini gamma ya, gamma. Nah, kita cari sudut gamma ini. Eh, langsung aja ya. Jadi untuk mencari sudut yang dibentuk oleh kedua garis itu rumusnya kayak gini. Kita cari tangen gamma itu M1 atau gradien. Gradien garis 1. Garis 1 tuh ini ya. Ini G1. Ini G2. Gradien garis 1 ditambah gradien garis 2 dibagi dengan 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, dapat tuh nilai tan gamanya. Terus kita cari sudut gamanya dengan menginverse si tannya. Jadi tan nilai M1 tambah M2 per 1 ditambah M1 kali M2. Ini ada juga di soal yang dikirim di grup. Oke, lanjut. Nah, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, misalnya di sini ada titik X1, Y1. X1, Y1. Nah, jarak titik ke garis itu kan harus apa? Membentuk tegak lurus lah ya, harus membentuk siku-siku. Nah, cara menghitung jaraknya itu gini, D, distance, mutlak A, X1, ditambah B, Y1, ditambah C. Oh ya, A, B, C ini dari persamaan ya, dari persamaan si garisnya. Ini G1 misalkan. Itu persamaan garisnya A, X tambah BY tambah C. Nah, si A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, nanti dimasukin. Terus X1 sama Y1 dimasukin dari titik yang ingin kita cari jaraknya ke garis tersebut. Nah, kenapa mutlak? Karena eh, kalau di apa dicari asal usulnya itu pakai persamaan garis normal ya, persamaan normal garis. Itu nanti jadi si N yang tadi ya, yang sebelumnya itu mana ya? Nah, yang ini X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N dikurangi D nanti tuh, dikurangi D. Sebentar, bentar. Oke, tulis lagi dulu ya. X cos
alfa ditambah Y sin alfa kurangi N dikurangi D sama dengan 0. Nah, nanti si D-nya bakal positif ya. Jadi X cos alfa ditambah Y sin alfa min N ditambah D sama dengan 0. Nah, nanti yang sebelah sini bakal jadi negatif D sama dengan negatif cos alfa ditambah Y sin alfa ditambah N. Nah, sementara nilai negatif itu nggak mungkin ya buat jarak. Jadi di sini dikasih harga mutlak. Intinya jarak itu nggak mungkin negatif gitu. Gampangnya mah. Jarak nggak mungkin negatif. Jarak itu lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin negatif. Jadi ya itu aja sih rumusnya buat jarak titik ke garis mah. Lanjut ke, nah sekarang persamaan lingkaran. Tadi kan udah koordinat, terus garis, terus sekarang lingkaran. Nah, di persamaan lingkaran, persamaannya kayak gini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu pusatnya 0,0, 0,0. Nah, ini kalau kita geser pusatnya, ini jadi pusatnya di A, B, pusat A, B. Terus kalau kita jabarin, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan R kuadrat. Nah, di persamaan lingkaran itu biasanya yang ditanyain itu titik pusat sama jari-jari. Kalau dari persamaan umum lingkaran, ini persamaan umum ya. Persamaan umum lingkaran. Kalau yang atasnya itu persamaan standar. Jadi ibaratnya persamaan umum itu semua informasi ditampilkan sekaligus lah persamaan umum. Kalau persamaan standar lebih mudah dibaca sama kita. Jadi langsung kelihatan di sini pusatnya, oh ini A, B pusatnya. Kalau persamaan umum, ini kita harus terjemahin dulu pusatnya gimana. Nah, dari persamaan umum, untuk mencari titik pusat, itu negatif 1/2A, negatif 1/2B. Itu titik pusatnya. Nah, kalau jari-jarinya, itu bisa dicari dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Biasanya cuma dua itu yang ditanyain di persamaan lingkaran. Paling apa namanya tuh? Oh, garis singgung. Garis singgung. Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran itu bisa kita cari dengan rumus ini X dikali X1 tambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Ini titik singgungnya di X1, Y1 berarti ya X1, Y1. Nah, ini lingkarannya di 0,0 tapi 0,0. Kalau lingkarannya bukan di 0,0 tapi A, B ya berarti tinggal dikurangi X-nya sama X-nya dikurangi sama A, Y-nya dikurangi sama B gitu. Jadi misalkan ini ya, X kurangi A, X1 kurangi A, X1 kurangi A ditambah Y dikurangi B, terus dikali Y1 dikurangi B sama dengan R kuadrat. Nah itu pusat lingkarannya di A, B. Titik singgungnya tetap di X1 sama Y1. Titik singgungnya.
Oke, sedikit apa ya? Sedikit sharing ya mungkin terkait kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita hapus dulu bentar. Jadi ini kita tulis lagi ya. Tadi itu persamaan garis singgung lingkaran X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Garis terhadap lingkaran. Ada tiga kedudukan di mana si garis ini akan menyinggung, kedua akan memotong, dan ketiga tidak akan menyentuh gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi eh, kita tahu dua persamaan yaitu persamaan garis sama persamaan lingkaran. Nah, kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, Silakan Kang Eka. Oh, jaringan ya? Oke, wait. halo, halo. Udah disconnect, maaf. Aman, kedengeran nih Jam.
Nggak Jadi bisa saya share sampai screen lagi. mana? Disconnect lagi. Kita tuh ngebahas sama, nah ini kedudukan lingkaran, kedudukan garis terhadap. Disconnect lagi ya dari Nizamnya ya. Progress. Kenapa ya? Ini nggak connect, guys. Maaf ya guys. Aman, aman, aman. Sebentar, sebentar. Oke. Ini kita matiin dulu. Nah, oke. Oke, udah ya, udah. Lanjut. Kalau kita substitusiin persamaan garis ke persamaan lingkaran, nantinya kan bakal menghasilin variabel x aja. Nah, bentuk kuadrat lah ya, bentuk kuadrat. AX tambah BX tambah C sama dengan 0, kita buat ruas kanannya itu sama dengan 0. Terus, nah di sini dicari nilai D-nya, diskriminan. Ada yang ingat nilai diskriminan itu berapa? Halo, halo. Nilai diskriminan. Lupa, Kang. Yang masih ingat, yang lain. Ada chat di sini. B-4. Apakah berapa? B-4 aja. B-4 C ya. B-4A. B-4 AC. Oh ya, ini B kuadrat ya. B kuadrat min 4 AC. Nilai D. Nah, kita tinjau nilai D. Kalau D-nya lebih dari 0, bentar. Jangan lebih dari. Sama dengan dulu. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti satu solusi, X-nya satu solusi. Alias berarti menyinggung. Berarti garisnya menyinggung di satu titik gitu. Satu solusi. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, itu ada dua solusi. X sama dengan sekian dan X sama dengan sekian gitu. Berarti menyinggung di dua titik. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, itu tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Karena ini tidak akan pernah bersentuh gitu.
Ini tidak ada titik singgung. Jadi yang ada titik singgung itu D sama dengan 0. Satu solusi atau akar kembar lah ya, akar kembar. Nah, itu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau persamaan garis singgung lingkaran, ini kayak gini. Kalau pusatnya A, B, berarti tinggal kurangin aja si X-nya, maupun X1. Begitupun dengan Y, dan Y1-nya. X kurangin dengan A, Y kurangi dengan B. Kayak gitulah ya. Intinya pergeseran koordinat itu berlaku ke semua persamaan, baik itu persamaan irisan kerucut maupun persamaan garis singgung lingkaran dan semua persamaan lah. Bahkan persamaan garis itu sendiri. Lanjut kemarinnya lingkaran. Nah, kita masuk ke parabola. Nah, ini dulu aja yang Y kuadrat tak sama dengan 4px, bentuk umumnya. Y kuadrat sama dengan 4px. Yang biasa ditanyakan di parabola itu tipun, titik puncak, terus apa lagi? Titik fokus sama satu lagi persamaan directrix. Persamaan directrix. Pers directrix. Directrix. Nah, biasanya tiga ini. Atau nanti mungkin ada latus rectum ya, latus rectum. Nah, ada empat jenis parabola. Yang pertama ini, Y kuadrat sama dengan 4px, itu terbuka ke kanan. Jadi grafiknya gini. Ini Y kuadrat sama dengan 4px. Kalau ke kiri, berarti ya negatif. Y kuadrat sama dengan negatif 4px. Kalau ke atas, berarti apa? X kuadrat ya, dengan 4py. Kalau ke bawah, ini negatif ya, negatif. X kuadrat sama dengan negatif 4py. Nah, ini yang teman-teman harus bedain mungkin ya. Oh ya, ini pusatnya 0,0. Kalau Y kuadrat negatif berarti terbukanya ke kiri, kalau Y kuadrat positif terbukanya ke kanan, kalau X kuadrat positif terbukanya ke atas, kalau X kuadrat negatif terbukanya ke bawah. Nah, kita tinggal dulu ke Y kuadrat sama dengan 4px. Di sini titik puncaknya 0,0. Tipun. Berarti kalau titik puncaknya A, B, ya tinggal kita kurangi dengan geser koordinat kita. Y kurangi B kuadrat sama dengan 4p X min A. Kayak gitu ya. Ini puncaknya di A, B. Terus titik fokus dari persamaan ini itu adalah negatif, bukan negatif. Titik fokusnya itu P, 0. P, 0. Kalau titik puncaknya bukan di 0,0, berarti di sini titik fokusnya bakal jadi P ditambah, karena P-nya ada di sumbu X gitu ya. Berarti P tambah A, B. Kayak gitu. P ditambah A, B.
Ya, P tambah A, B. Kalau kalau titik puncaknya di A, B. Titik fokusnya P tambah A, B itu ya. Terus persamaan direktrix itu negatif P. Nah, latus rektum. Nah, eh, tips mencari latus rektum di setiap persamaan itu gampangnya kita masukkan nilai titik fokus. Jadi kalau titik fokusnya terletak di sumbu X nih ya, titik fokusnya terletak di sumbu X. Bentar. Nah, kalau titik fokusnya terletak di sumbu X, kita masukkan nilai X ke persamaan. Persamaan, entah itu persamaan lingkaran, persamaan elips, hiperbola, dan lainnya. Kalau titik fokusnya di sumbu X, kita masukkan nilai X ke persamaan awal. Nah, tujuannya kita mencari nilai Y. Nilai Y-nya berapa? Gitu. Hmm. Kalau titik fokusnya ada di sumbu Y, berarti kita masukkan nilai Y di titik fokus gitu ya. Nilai Y di titik fokus ke persamaan yang awal. Berarti kita mencari nilai si X-nya. Si X-nya berapa? Kayak gitu. Nah, kita coba di persamaan parabola ini. Coba ya kita hapus dulu. Ini diketahui eh, titik fokusnya P,0. Bentar, yang ini hapus juga deh. Fokus ke yang ini dulu. Puncaknya 0,0 dulu. Oke. Apa tadi teh? Oh ini ya, titik fokus P,0. Nah, kan si titik fokusnya ada di sumbu X ya. Kita gambarin ya. Nggak rapi. Bisa gambar di sini, Pak. Se- ah, kok nggak balik? Astagfirullah. Nah, set, set. Nah, ini P. Bentar guys, bentar guys. Ini P sama dengan 4px itu grafiknya terbuka ke kanan ya. Nah, kayak gini. Nah, ini persamaan direktriksnya X sama dengan negatif P. X sama dengan negatif P. Nah, untuk mencari latus rektumnya, berarti kita masukkan nilai P Astagfirullah, disconnect terus. Oke, Jaringannya start. lagi agak bermasalah gitu nih, jam memang. Iya. Hmm, nggak apa-apa, aman.
Lanjut ya. Latus rektum ya, latus rektum. Jadi di sini kita punya titik fokus itu P,0. Nah, kita masukin nilai P ke persamaan awal. Persamaan awalnya itu Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, kita substitusi nilai titik fokus, berarti si X-nya, yaitu P. Ini P kan sebagai X. Ini nolnya sebagai Y. Nah, masukin nilai X ke X sama dengan P ke si persamaan awal. Berarti di sini Y kuadrat sama dengan 4P kali P. 4P kali P. Berarti jadinya Y kuadrat sama dengan 4P kuadrat gitu kan. Berarti Y sama dengan plus minus 2P. Nah, berarti di sini ratus rektum itu kan yang melalui titik fokus kan ya. Ntar kita ganti warna. Set, warna hijau. Nah, ini ya. Nah, ini di sini titik ujung ratus rektumnya. Di sini P-nya kan X-nya kan P. Y-nya itu 2P sama satu lagi P, min 2P. Kayak gitu. Jadi latus rektum parabola itu eh, X-nya itu 0 ya, P, plus minus 2P. Bentuk parabola yang titik puncaknya di 0,0. Nah, itu ini negatif P. Negatif P. Min P. Itu parabola. Jadi setidaknya ada 4 yang ditanyain, itu titik puncak, titik fokus, direktrik, sama latus rektum. Jadi terus kita gambar grafiknya kayak gini gitu. Intinya tadi titik puncak, titik fokus bersama direktrik 100 rektum. Kalau titik puncaknya nggak di 0,0 ya tinggal geser pakai pergeseran koordinat tadi. Si X-nya kurangin dengan A, si Y-nya kurangin dengan B. Kalau agak kesusahan, kita gambar dengan grafik gitu. Kita itu bisa sedikit ngebantu lah. Nah, elips. Ini sinyalnya. Oh, nah, tes. Masih ada. Halo, halo. Halo, ada. Oke, lancar lah. Bismillah. Di sini elips. Nah, elips itu fokusnya ada dua, F1 sama F2. Nah, misalkan di sini ada tali ya. Warnanya jangan sama. Bentar. Warnanya apa ya? Biru. Jangan yang gelap. Oranye. Misalkan di sini ada tali. Nah, tali ini kita putar terus ya, tapi mengacu ke dua titik ini. Nah, nanti bakal ngebentuk elips kayak gitu. Jadi definisi elips tuh ya penjumlahan dari titik titik yang ada di elips, jarak dari titik yang ada di elips ke F1 sama F2, F1 ini F1 ini F2. Penjumlahannya itu selalu konstan gitu. Jadi yang ini ditambah ini itu selalu konstan. Makanya di sini tambah.
Nah, bedanya sama hiperbola cuma di operasinya aja. Di sini negatif kalau hiperbola. Nih, nah ini dikurang. Kalau elips itu ditambah. Makanya kalau hiperbola bentuknya jadi gini. Titik fokusnya tetap sama. Titik fokusnya tetap sama. Cuman ini selisih gitu. Pengurangan bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan ini jadi elips, kalau pengurangan jadi hiperbola. Nanti deh kita bahas elips dulu. Di elips setidaknya ada beberapa yang ditanyain itu. Ya, titik titik pusat. Kalau di sini titik pusatnya berapa? Kalau di persamaan yang ini titik pusatnya berapa? 0,0. Ya, 0,0 ya. Terus yang ditanyain tuh titik ujung sumbu mayor. Titik ujung mayor lah, titik ujung sumbu mayor. Titik ujung sumbu mayornya berapa? Oke, mayor tuh yang besar ya. Kita hapus dulu ini. Titik ujung sumbu mayornya berapa? Kan di sini A, ini min A, ini B, ini min B. Titik ujung sumbu mayornya ada dua ya. A,0 sama Min min A, Min A, 0. 0. Betul. Kalau titik ujung sumbu minor, berarti sumbu yang kecil ya. Mayor itu besar, minor itu kecil. Itu 0, B sama 0, min B. 0, min B. Terus yang keempat tuh di pusat titik ujung sumbu mayor, titik ujung sumbu minor. Titik fokus. Nah, titik fokusnya ada di C ya, C,0, C,0 dan min C,0. Di mana C-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat kurangi B kuadrat. Oke, itu ya. Terus titik fokus, terus titik titik ujung latus rectum. Titik ujung latus rectum. Latus rectum. Nah, ini kalau teman-teman cari gitu ya, buktiin sendiri nanti dapat ujungnya B kuadrat per A. Untuk mencari titiknya plus minus B kuadrat per A. Ini tergantung ya mau di X atau di Y. Kalau sumbu mayornya di X, ya berarti B kuadrat per A ini nilai si Y-nya. Nah, ini status rektumnya ada di C, B kuadrat per A. Yang ini C, min B kuadrat per A. Di sini min C, B kuadrat per A. Bawahnya juga sama. Cara nyarinya kayak tadi ya. Jadi nilai si X di titik fokus, masukin ke persamaan.
untuk mencari Y berarti. Nah, nilai Y-nya berarti dapat si B kuadrat per A ini. Kalau sumbu mayornya di sumbu Y, berarti ya mencari X, nanti kita ujungnya. B kuadrat per A ini sebagai nilai si X. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering membingungkan gitu ya, di mana eh, apakah si, mending ditulis ya, ini kita hapus dulu. Em, X kuadrat per B kuadrat tambah G kuadrat per A kuadrat teman 1. Itu benar gak kayak gini? Kayak gitu. Jadi ini gak masalah ya teman-teman. Mau bentuknya kayak gimana pun. Yang menentukan tuh, jadi kalau si penyebut si X ini lebih besar dari penyebut si Y, berarti sumbu mayor ada di sumbu X kayak gitu. Atau sejajar sama sumbu X. Tapi kalau penyebut si Y yang lebih besar dari apa? Dari penyebut si X kuadrat, berarti sumbu mayornya ada di sumbu Y kayak gitu. Jadi gak masalah ini mau A kuadrat atau B kuadrat, atau si penyebut si X-nya A kuadrat atau B kuadrat, atau huruf lain. Yang jelas, kalau penyebutnya si X lebih besar, nantinya bakal kayak gini. Tapi kalau penyebut si Y-nya lebih besar, nantinya bakal sumbu mayornya di apa, sumbu Y, atau sejajar sama sumbu Y. Nah, ini nggak akan masalah juga kalau kita mencari apa namanya, titik fokus, karena kan ini penjumlahan ya, berarti C-nya titik fokusnya akan angka yang besar dikurangi angka yang kecil, A kuadrat dikurangi B kuadrat, ketika A-nya lebih besar dari B. Tapi ini juga bisa berubah jadi B kuadrat min A kuadrat ketika B-nya lebih besar dari A, kayak gitu. Jadi ini tergantung aja kita mau pakainya yang mana, asal harus konsisten aja kayak gitu. Jadi mau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat tak sama dengan 1 itu benar, atau yang ini juga itu sama-sama benar kayak gitu. Jadi ini kalau digambarin ya, berarti bentar, garis baru deh. Ayo pakai garis ini deh. Nah, kayak gini. Ini elips yang sumbu mayornya sejajar sama sumbu Y. Misalkan titik fokusnya di sini ya, titik fokus. Nah, kan ini nilai A, ini nilai B. Nah, ini nilai, enggak, ini nilai A, ini min A, ini B, ini B. Nah, kan si C-nya itu ada di dalam. Berarti otomatis yang paling panjang dikurangi yang paling kecil gitu. Jadi yang nilai yang besar dikurangi yang kecil. Berarti kita pakai yang ini. Karena si A-nya lebih besar dari B. Kayak gitu. Tapi kalau di sini berubah, jadi ini B, ini min B, ini A, ini min A. Berarti kan sama aja, yang besar dikurang yang kecil berarti B kuadrat dikurang yang kuadrat, berarti kita pakainya yang ini. Nah gitu. Jadi ya mau pakai yang mana ya sama aja gitu. Jadi gak salah mau X kuadrat itu melekat sama A kuadrat, atau X kuadrat itu melekat sama B kuadrat. Jadi gitu, gak masalah. Jadi tadi ya kalau elips itu setidaknya ada beberapa yang ditanyain, titik fokus, terus titik pusat, terus titik ujung sumbu mayor, titik ujung sumbu minor,
sama apa namanya, status rektum, sama cara gambar grafiknya itu paling untuk persamaan elips. Kita maju ke hiperbola. Nah ini nggak beda jauh, hiperbola x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat. Yang ditanyain itu biasanya titik puncak, terus titik fokus, oh ya titik pusat juga, titik pusat, ini titik fokus, terus persamaan asimtot. Kalau hiperbola itu ada persamaan asimtotnya. Sama, oh latus rektum dulu deh, latus rektum dulu. Latus rektum baru persamaan asimtot. Latus rektum. Nah, kita coba gambarin di sini. Kayak gini lah ya, kurang lebih. Nah, ini titik pusat. Bentar, ganti warna. Ini titik pusat. Ini titik puncak. Ini titik fokus. Nah, ini ujung latus rektum. Yang melalui titik fokus lah ya. Nah, persamaan asimtot ini. Dia ada dua persamaan asimtotnya. Kalau titik puncak itu eh, A ya, titik puncak itu A. Ini sesuaiin aja, kalau positifnya di X, berarti ya sumbu X. Kalau positifnya di Y, kan kayak gini ya, Y kuadrat per B kuadrat min apa, X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dan nanti grafiknya bakal atas bawah, atas sama bawah. Ya, fokus dulu yang ini lah, yang ini dulu. Titik puncak di sini A,0 dan min A,0. Titik pusatnya 0,0. Titik fokusnya C,0 sama min C,0. Persamaan asimtotnya, nah ini ada dua persamaan asimtotnya. Kalau yang normal itu yang ini ya, X kuadrat per A kuadrat. Persamaan asimtotnya plus minus B per A X. Y sama dengan plus minus. Tapi kalau yang grafiknya atas bawah, itu Y sama dengan plus minus A per B X. Kayak gitu. Jadi dibalik aja sih. Nah, kalau latus rektum, karena ini mirip sama elips, ini hanya cuma dikurang, ya berarti sama aja, B kuadrat per A plus minus. Ya, kalau titik fokusnya di sumbu X, berarti nanti kita cari Y-nya. Ini sebagai Y. Kalau titik fokusnya ada di sumbu Y, berarti ini ada di, ini B kuadrat per A sebagai X-nya. Kita nyari X-nya kan, kalau titik fokusnya di apa, di sumbu Y. Oh ya, untuk mencari C di titik fokus, cari C di titik fokus, karena terlihat ada di luar ya, di luar. Kan ini A. Nah, ini A, ini negatif A. Nah, di sini B, ini negatif B. Nah, si C-nya ada di lebih jauh dari A, gitu. Lebih jauh dari A dari titik titik pusat gitu ya. Yang dekat ke titik pusat itu A sama B, A sama B. Nah, sedangkan titik fokusnya itu ada di lebih jauh dari apa, dari titik A. Ini C, ini negatif C.
Berarti untuk mencari C, kalau tadi elips mah pengurangan, nah ini berarti penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, kayak gitu. Untuk mencari nilai C, A kuadrat tambah B kuadrat di persamaan hiperbola. C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena si nilai C-nya lebih jauh dari titik pangkal daripada nilai A sama B. Kayak gitu. Kan kalau elips mah ada di dalam ya. Berarti ya angka yang besar dikurangin angka yang kecil. Nih ini. A kuadrat kurangi B kuadrat ketika A-nya lebih besar dari B. Terus B kuadrat kurangi A kuadrat ketika B-nya lebih besar dari A. Nah, kalau hiperbola karena terlihat di luar ya berarti penjumlahan. Penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu teman-teman untuk hiperbola. Sekarang kita coba bahas yang soal tadi. Udah jam berapa nih? Gimana? Kok gak keluar? Oh, loading. Sebentar. Jadi itu untuk review singkat. Saya coba bahas yang ini. Nah, ini. Nomor satu. Diketahui titik A min 1,2, 2,1. Tekan titik tengah AB, titik C. Kayak kita ini dulu ya. Nah, se- kita lihat dulu di sini. Ini titik A. Kalau gambar dulu garisnya. Sumbu-sumbunya. Set, set. Titik A ada nih min 1,2, berarti di sini. Set. Dan B 2,1. Berarti di sini 2,1. Tentukan titik tengah AB. Titik tengah AB. Nah, kalau untuk nentuin titik tengah, itu bisa dengan apa ya, misalkan X lah. X sama dengan, kalau titik tengah berarti perbandingannya kan, kok pakai cara itu sih? Langsung aja deh. Di sini min 1 ditambah 2 per 2. Itu sama dengan 1 per 2. Terus Y-nya 2 ditambah 1 per 2. Dengan 3 per 2. Berarti titik tengahnya ada di 1 per 2, 3 per 2. Kayak gitu. Terus B, titik C sehingga AC banding CB itu 1:2. Titik C sehingga AC banding CB 1:2. Enaknya di gambar garis ini sih. Ini A, ini B.
titik C 1/2. Nah, ini titik C. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Di sinilah B-nya di sini. Ini salah. Jangan. Ini kayak titik C itu sama dengan perbandingannya itu berarti M banding N itu kan 1/2, 1/2. Di M-nya 1, B-nya titik B berapa? Tadi 2,1 ya. 2,1 tambah C, N, N-nya 2. Oh ya, rumusnya dulu ya. C sama dengan M B tambah N A per M tambah N. Ini 2, titik H-nya min 1,2 per 1 tambah 2, 3. Berarti di sini 2,1 ditambah eh, min 2,4 per 3. Bawah 2 ditambah min 2, 0 kan ya, 0. 1 ditambah 4, 5. 0,5 per 3. Dia ada di 0,5 per 3. Nah, ini titik C-nya ada di 0,5 per 3. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 5 per 3. Terus yang C. Nah, ini kan yang A ya. Ini A, ini B, ini yang C. Koordinat titik D sehingga ABD adalah segitiga sama kaki. Kita copy dulu yang ini berarti. Bentar. Sini, V. Oke. Gini. Ini hapus. Nggak bisa dihapus ya. Ups, kok gitu. Oke. Ini berarti. Nah, koordinat titik D sehingga ABD adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Harusnya di GeoGebra sih teman-teman pakai GeoGebra aja ya. Atau jangan dulu deh. Mana sih ini teh min 1,2, ini 2,1. 2,1. Ini untuk C, poin C itu kemungkinannya tak hingga. Kita cari dulu jarak A ke B ya. B. Jarak A ke B kan sama dengan berapa? 2 dikurangi min 1 kuadrat ditambah
Y2 dikurangi Y1, berarti 1 kurangi 2. 1 kurangi 2 kuadrat. Itu sama dengan 2 tambah 1 kan 3. 3 kuadrat 9. Min 1 kurangi 2, 1 kurangi 2, min 1. Min 1 kuadrat 1. Berarti akar 10. Akar 10. Nah, berarti dari A ke B itu akar 10. Nah, agar si titik A, B, D itu siku-siku, kita bisa cari titik yang jaraknya dari A akar 10 atau dari B akar 10. Karena kemungkinannya banyak, kita ambil satu contoh aja. Misalkan di sini. Ini jaraknya akar 10 dari B. Akar 10 D. Si D itu ada di titik 0,1. Jadi ini untuk yang nomor C cuma bisa dikerjain pakai grafik gitu ya. Jadi kalau pakai analitik perhitungan itu agak sulit, agak sulit. Jadi gampangnya kita pakai grafik aja. Nah, di sini kita bisa membentuk segitiga sama kaki. Jadi kaki-kakinya di AB sama di BD. Kayak gitu. Atau kemungkinan yang lain ada ya. Banyak bisa di sini. Nah, bisa di sini. D. Berarti alat yang jadi alasnya si DB. Kayak gitu. Kaki-kakinya di AD sama di AB. Jadi pilih salah satu aja buat dijadiin bukti. Karena Pak Ian waktu itu pernah ada soal yang kayak gini juga. Eh, Kemungkinannya tak hingga. Jadi ya Pak Ian ngejelasinnya apa? Dipilih salah satu titiknya aja, salah satu kemungkinannya aja. Jangan semuanya. Oke, itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Kita lihat titik A min 1,2, B min 1,3. Kita tulis dulu. Ini A-nya min 1,2, B 1,3. Garis G itu persamaannya X min Y sama dengan 0. Ini persamaan umum ya, berarti X min Y sama dengan 0. Nah, 2A itu persamaan garis H yang sejajar dengan garis G dan melalui titik A. H yang sejajar dengan garis G, sejajar berarti gini, sejajar dengan G, melalui A. Nah, kalau sejajar, kalau garis sejajar berarti M-nya sama dengan, gradiennya bakal sama dengan MH sama dengan MG. Tapi kalau tegak lurus, ini sejajar. Kalau tegak lurus, itu MH sama dengan 1 min 1 per MG. Ini tegak lurus, teman-teman. Tegak lurus. Jadi saling menyilang gitu, membentuk siku-siku. Nah, karena yang ditanyain itu sejajar, berarti kita pakai yang ini. MH sama dengan MG. Berarti MG-nya berapa? MG. Kan G sama dengan, persamaan garis G. Persamaan garisnya X min Y sama dengan 0. Berarti MG-nya berapa? X sama Satu, dengan Y. Pak. MG 1 ya. Nah, berarti karena MH sama dengan MG, berarti MH-nya sama dengan 1. MH sama dengan MG sama dengan 1. Nah, udah dapet tuh MH-nya. Berarti kita pakai rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M.
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di mana X1 Y1-nya itu titik A. Titik A-nya min 1,2. A-nya min 1,2. Berarti ini Y sama dengan Y1, 2. M-nya tadi 1 ya. X kurangi X1, ini min 1. Min 1. Y min 2 sama dengan X tambah 1. Kita bentuk ke persamaan umum, kita ubah ke persamaan umum, jadi Y min X, atau kita balikin ya, karena biasanya X yang positif. Ini bisa ini. Ini jadinya sama dengan 0. X min Y, 2-nya pindah jadi positif, jadi 3 ya, tambah 3. X min Y tambah 3. Jadi ini persamaan garis H. Persamaan garis H itu ya, tambah 3 sama dengan 0. Nah, itu nomor 2A, teman-teman. Nah, sisanya coba teman-teman kerjain dan hasilnya tolong kirimin ke grup Dismat boleh, grup angkatan boleh. Nah, ini diskusi ya. Jadi ya kayak gitu. Hasilnya kan dikirimin ke grup kayak gitu. Oke, grup angkatan deh boleh. Karena kalau di grup Dismat takutnya informasinya mungkin ada yang tenggelam. Jadi hiperbola untuk cari C pasti ditambah mau di sumbu manapun. Ya, betul. Tadi ya, hiperbola untuk cari C pasti ditambah mau di sumbu manapun. Karena titik fokusnya terlihat lebih jauh dari titik pangkal gitu dibandingkan sama A sama B. Titik A sama B lebih dekat ke titik pangkal. Berarti untuk mencari C ya pertambahan gitu. Pertambahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat kayak gitu. Nah, karena sampai sini dulu materinya. Ada yang mau ditanyain dulu terkait ini? Kita mau dibahas semua nih. Paling ya itu tolong di-share aja nanti jawabannya ya ke grup. Kita bahas sama-sama kayak gitu. Kalau ada yang masih belum kebayang, boleh ditanyain. Misalkan bingung nomor 3A, ini gimana ngerjainnya? Boleh. Misalkan nomor 4C, gimana ngerjainnya? Boleh. Jadi pembagiannya tadi eh, BCD itu kelas A, EFG kelas B, nomor 3 kelas C, nomor 4 kelas D, nomor 5 kelas E. Jawab punten Kang Nijam tadi disebut lagi. BCD nomor 2 kelas A. EFG nomor 2 kelas B. EFG nomor 2 kelas B, nomor 3 kelas C, nomor 4
kelas D, nomor 5 kelas E. Nomor 3 kelas C, nomor 4 D, nomor 4 kelas D, nomor 5 kelas E. Oke, siap. Karena saya kelas E, bahas sedikit nomor 5 deh. Saya gatal-gatal gitu. Nomor 5A. Koordinat titik pusat hiperbola. Hiperbola. Tulis dulu hiperbolanya. Y tambah 2 kuadrat per 9 dikurangi X tambah 3 kuadrat per 4. Gunakan 1. Koordinat titik pusat hiperbola. Berarti titik pusatnya min 2, min 3. Karena kan di sini ya. Nah, di sini. B. Koordinat titik puncak hiperbola. Titik puncak ya berarti yang paling besar. Nah, ini karena yang paling besar ada di Sembuye gitu ya. Ada di Sembuye, melekat sama Sembuye. Berarti 0,9, bukan 0. Karena udah digeser. Digeser sebanyak, si X-nya sebanyak min 2. Berarti min 2, ini 9, akar 9 itu berapa? 3 ya. Min 2,3. Dan min 2, min 3. Oh, bentar. Karena si Y-nya juga digeser sebanyak 3. Berarti ini kita kurangin 3. 3 kurangi 3, 0. Min 3 kurangi 3, min 6. Titik puncak hiperbola. Nanti kita gambar deh grafiknya gimana. Cek. Persamaan asimptot hiperbola. Persamaan asimptot hiperbola kan plus minus. Karena di sini yang positifnya yang Y, berarti kita pakai rumus yang A per B X. A-nya, berapa A-nya? Oh ini gimana? Teh Imas Setiawati. Nija, maaf itu yang titik pusatnya bukannya yang apa? X itu harus selalu dengan H, berarti min 3 min 2 Oh atau iya, balik gimana? ya? Balik ya? Oke, oke, salah. Makasih koreksinya, Teh Imas. Hmm, berarti ini juga salah dong. Bentar. Ini min 3, min 2. Ya, karena di sini ya, ini X-nya plus 3, ini Y-nya plus 2. Berarti titik puncaknya ada di min 3, min 2 ditambah 3, min 2 ditambah 3, 1. Atau jabarin dulu ya, jabarin dulu. Titik puncak H ya, HIJK H. H, hmm, A ditambah min 2 tuh K-nya ya, K. Sama dan
A, min A tambah K. Kok ke atas. H. Berarti di sini H-nya ini H, ini K. H-nya min 3, A-nya 3 tambah K, K-nya min 2. Dan min 3, min min 3, A-nya ditambah K-nya min 2. Berarti titik puncak hiperbolanya ada di min 3,1 dan min 3, min 5. Oke, itu yang B. Sekarang yang C, persamaan asimtot hiperbola. Di sini karena Y-nya yang positif, berarti kita pakai yang A per B. A per B, X. Nah, karena tadi koordinatnya udah bergeser, berarti kita geser lagi X-nya ke berapa? Min 3. X min 3. Berarti plus minus A-nya 3 per B. B-nya ini kan, ini A sama dengan akar 9, B sama dengan akar 4. Ini 3, ini 2. Plus minus ya, plus minus. Plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. Set, set, set. B-nya 2. Ini X tambah 3. Berarti plus minus 3 per 2 X. Y sama dengan, oh bukan. Karena Y-nya udah digeser juga. Sebanyak 2, negatif 2. Jadi kita kurangi dengan 2. Kurangi dengan negatif 2. Sama dengan plus minus X 3 per 2 kali 3, 9 per 2 ya, 9 per 2. Berarti Y tambah 2 sama dengan plus minus 3 per 2 X tambah 9 per 2. Oke, kita gambar grafiknya. Koordinat titik pusat hiperbola. Koordinat titik pusat hiperbolanya di negatif 3, negatif 2. 1, 2, 3. Negatif 2, 1, 2. Sini, titik pusat hiperbola. Koordinat titik puncak hiperbola ada di negatif 3,1 sama negatif 3, min 5. 1, ini min 5, 3, 4, 5. Dia ada di sini sama di sini. Terus persamaan asimptotnya plus minus 3x tambah 9 per 2. Ya tambah 2 sama dengan plus minus 3 per 2x tambah 9 per 2. Oke, kita gambarin dulu isi ininya, si hiperbolanya. Biar rapi. Bisa lagi.
Set, sama di. Nah, min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1. Y tambah 2 plus minus X tambah 3. Itu gimana nih? Y tambah 2. Kalau Y-nya 0, kalau lebih gini lah ya, melewati titik ini. Titik apa? Titik pusat. Nah, kayak gini. Nah, itulah. Nah, kalau biar lebih akuratnya cari latus rektumnya. Jadi di sini kita bisa tahu ini berapa, titik fokusnya berapa, ini juga sama. Biar lebih akurat gitu gambarnya. Berarti kalau dari sini persamaan apa, hiperbola ini titik fokusnya kita cari C-nya dulu kan. Itu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti yang bisa tambah kecil itu tadi itu 9 sama 4. Berarti akar 13. Berarti akar 13 dari titik pusat dari sini. Akar 13. Ya sekitar di sinilah. Kita coba kurangi 2, min 2. Berapa ya hasilnya? Akar 13 itu di sekitaran 3, sekian ya, 3, sekian. Kalau kita kurangi 2, kan titik pusatnya dikurangi 2 ya. Berarti ada di 1, sekian. Oh, berarti agak ke bawah titik fokusnya. Bukan di atas ini. Ya ini sebagai gambaran aja sih ya. Biar lebih akurat nih, ngitungnya ditambahin titik fokus sama ratus rektum. Kayak gitu guys, nomor 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Pusat hiperbolanya di min 3,2, koordinat titik puncak hiperbolanya di min 3,1 dan min 3,5. Persamaan asintot hiperbolanya ini Y tambah 2 plus minus 3X tambah 9 per 2. Terus grafik persamaan bolanya ya kayak gini. Yang titik fokus sama status vektornya kan gak ditanyain, jadi gak perlu digambar. Jadi kalau ditanyain itu harus digambar juga. Ya gitulah. Udah setengah 10 juga. Mungkin perlu istirahat. Ya semoga besok kelas A, B, sama E ya.
Mudah-mudahan lancar ujian geonya, PTS geonya. Semangat, ditunggu hasilnya yang nomor-nomor yang lainnya. Makasih banyak, makasih banyak atas perhatiannya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak, diserahin lagi ke Raul. Ya, mungkin Kang Teh ada yang ingin ditanyakan sebelum penutupan. Ini Kang Nijam, ada pertanyaan nih dari chat nih. Masih bingung yang soal asimtot. Ini bingungnya ngebikin garisnya kah? Iya teh, cara bikin garisnya gimana ya? Yang paling bener gitu. Kalau yang asimtot ini kayak bisa nggak sih Kang Nijam kayak masukin sembarang kayak titik X sama Y-nya gitu. Misalin masukin titik X-nya sekian, kan nanti kan ketemu Y-nya gitu. Nah itu bisa nggak ya cara kayak gitu? Halo, Kang Nijam. Oke, sebenarnya kalau persamaan asimtot ini dari eh, asal usulnya gitu ya, asal usulnya dari nilai diskriminan juga, dari nilai diskriminan juga. Nah, di persamaan asimtot ini itu dikhususin buat nilai diskriminannya yang sama dengan nol. Nilai diskriminannya sama dengan nol. Karena kalau diskriminannya lebih dari nol, berarti kan ada dua solusi ya, dua titik potong. Kayak tadi ya di lingkaran. Jadi kalau kita tarik garis misalkan di sini, nah ini kan ada dua titik potong ya. Nah di sini sama di sini kan. Itu ketika si nilai D-nya lebih dari nol. Tapi kalau kayak gini, itu nilai D-nya kurang dari nol. Nah, persamaan asimtot ini itu kita pakai yang sama dengan nol, diskriminannya sama dengan nol. Tapi karena ini disebutnya asimtot gitu ya, berarti nggak akan pernah menyentuh. Jadi mendekat tapi nggak akan pernah menyentuh gitu. Terus mendekat, sebentar. Mending gambar ulang deh grafiknya. Mendekat tapi nggak akan pernah menyentuh. Saling mendekat, saling mendekat. Mana tuh garisnya? Apa hilang? Nah, ya kayak ginilah kurang lebih. Terus kayak gitu. Nah, eh, untuk mencari persamaan asimtot, kalau X
X yang positif gitu ya. Kalau X-nya yang positif, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan asimtotnya jadi ini Y sama dengan plus minus B per A X. Kayak gitu. Ini kan pusatnya masih di 0,0 ya. Pusatnya masih di 0,0. Kalau yang ini, kalau Y-nya yang positif, berarti min X kuadrat per A kuadrat. Nah, persamaannya dibalik. Jadi Y sama dengan plus minus sekarang A per B. Nah, kenapa plus minus? Karena persamaan asimtot itu ada dua kayak gitu. Nah, ini ada dua garis. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, kalau titik pusatnya bukan di 0,0, ya berarti tinggal kita kurangin Y kurangin B sama plus minus A per B X kurangi apa? A X kurangi A. Gitu. Kalau untuk menggambarnya mah tadi, jadi mendekat ke si kurva hiperbolanya, tapi nggak benar-benar menyentuh gitu, nggak pernah benar-benar menyentuh, tapi saling mendekat, jadi terus mendekat, tapi nggak pernah menyentuh gitu. Nah, ini bukan kayak gini ya, salah salah ini mah. Kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ada lagi atau masih Untuk Teh Imas, belum apakah kebayang? terjawab? Tadi tadi masih. Sepertinya sudah aman, Kang. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi, Kang Teh, yang ingin ditanyakan? Atau semisal dirasa cukup, boleh reaction jempolnya atau di chat bilang cukup, cukup. Kalau kelas B jam berapa kelas B? Kalau kelas E itu jam Kalau habis kelas B, kalkat. habis zuhur. Geonya kan? Kalau kelas A sore ya, kalau kelas A sore. Hmm. Iya, kalau Jadi masih kelas ada B, waktu tuh buat latihan-latihan. iya. Oke, kalau kelas E kita tes dulu Calvek baru langsung Geo. Wow, sip, sip, Langsung gitu sip. ya. Ya, Semangat ya. lihat besok nih. Yaudah mungkin Kang, ini kayaknya nggak ada yang
Gak ada yang nanya lagi nih Kang, udah kayaknya dirasa cukup. Ya, kalau udah cukup, ya itu paling. Makasih banyak perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kurang. Apalagi pas tadi ya nge-review, semoga bisa dipahami lah ya. Nanti paling bisa bahan apa rangkuman-rangkumannya. Sama ditunggu ininya hasilnya. Itu diserahkan lagi ke TAWL. Punten kurang kedengaran tadi Kang, kenapa? Ya itu, makasih atas perhatiannya. Maaf kalau banyak Oh iya kurangnya. udah. Oke. Paling nanti di-share rangkuman-rangkumannya. Sama ditunggu ininya apa hasil pengerjaannya. Kirimin di grup aja. Oke, kayak gitu. Diserahkan kembali ke TAWL. Terima kasih banyak Semangat ya, Mbak. kepada Kang Nizar lah ya. Jadi review materi geometri analitik, kemudian juga pembahasan soal tadi ya. Nah, tadi ada ini kan, ada juga pesan dari Kang Nijam. Jadi yang di chat tuh tadi, yang di chat yang bagian B, C, D nomor 2 itu kelas A, kemudian bagian E, F, G nomor 2 kelas B, nomor 3 itu kelas C, nomor 4 kelas D, 5 kelas E, itu diharapkan bisa ada ya. Ya mungkin ada yang mau perwakilan ataupun misalnya bareng-bareng kerjain, nggak apa-apa banget ya Kang Teh untuk saling share. Jadi kan itu pun untuk kita lagi gitu ya. Misalnya nih Kang Teteh nyoba-nyoba nih kerjain nggak perlu malu misalnya buat ngejawab misal mau minta cekin Kang Nijam dulu misalnya nih udah ngejawab eh, ataupun nanti bisa langsung share ke grup angkatan boleh jadi di sini kita bisa saling bantu dan diskusi juga ya Kang Teh karena kan sebelumnya udah sempat dibahas apa namanya materinya udah diresum gitu udah diresum atau udah dibahas kembali gitu sama Kang Nijam dan bareng-bareng gitu. Jadi harapannya bisa jadi diskusi gitu ya nanti di grup angkatan gitu Kang Teh. Jadi jangan lupa ya untuk ini per kelasnya. Dan mungkin agar tidak terlalu malam, eh, sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Kang Tete yang telah hadir di Dismat Geometri Analitik pada malam hari ini untuk record ataupun nanti pembahasan akan dikirimkan link drive itu untuk arsip Dismat 2024. Jadi nanti akan tetap bisa disimpan ya dengan baik link drive-nya. Jadi nanti update-update-nya record ataupun pembahasan ada di sana. Oke. Ini cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh ya, sebelum jangan keluar dulu, kita dokumentasi dulu. Hampir ya. Dokumentasi dulu mungkin akan teteh yang bisa on cam, skuilah on cam dulu bentaran doang. Yuk, ditunggu sampai menit menit tiga tiga tujuh deh, tiga tujuh. Skui on cam dulu yuk Kang Teh, bentaran doang. Bisa on cam you on cam you. Tunggu sampai menit 37. You on cam you. Kita dokum dulu. Atau udah pada tidur ini teh. Kita on cam dulu yuk. Yang UTS-nya besok semangat ya. Kok nggak ada? Terima kasih, Teteh. Yo, on cam. Fix ini mau para tidur.
Oke lah, langsung aja lah biar bisa ini. Di slide yang pertama nih, ini kayaknya para on cam. Jadi eh sampai hitungan 3, nanti agak ditahan bentar gitu ya. Sampai aku bilang oke. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kak. Oke, terus yang terakhir gaya PI. Ini ya, ini ya. Oke. Oke, ditahan ya dulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Aku nggak sempet. Oke. Oke, terima kasih banyak Kang Teteh. Semangat ya UTS-nya besok dan mungkin besok-besoknya lagi. Jadi semingguan ini semangat UTS-nya. Semoga sukses, semoga juga ya semoga sesuai ekspektasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilahkan untuk Kang Teteh yang mau langsung duluan, boleh. Terima kasih Teh, terima kasih Terima Kang. kasih, Teh. Terima kasih, Kang. Kak. Sasita, la ilaha illallah. Oke. Ya lupa stop recording. Yes.